teman-teman. Malam, Kak. Ya, akhirnya ketemu lagi di Home Nusantara 3. Jadi terakhir kali tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Kalau salah Iya, Kak. tahun lalu ya. Waktu cepet banget ya. Waktu cepet banget. Ya, hari ini Kerik tuh dikasih tema I'm a Warrior. Ya. Ini menurut Kerik ya, kalimat yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena teman-teman dan Kerik ini berada dalam satu perjuangan yang sama-sama. Jadi bukannya Kerik nggak mengalami juga, teman-teman dan Kerik satu hal yang sama. Kita menghadapi sebuah arena pertandingan. Siapapun orangnya, dia mau kaya, mau miskin, mau tidak pendidikan, mau berpendidikan, dia orang yang punya gelar maupun nggak punya gelar, dia adalah orang yang berada dalam arena pertandingan. Itu firman Tuhan sudah jelas. Bahwa teman-teman dan Kerik ini tetap berada dalam satu hal yang kita harus perjuangkan tiap hari. Tiap hari ini kita bangun pagi aja mengalami perjuangan yang berat. Karena kenapa saya Kerik bilang perjuangan? Karena sepanjang hari kita nggak akan pernah tahu apa yang akan mewarnai seluruh kehidupan kita, teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu warna apa yang akan menjadi hari-hari yang kita jalani. Kita sepanjang hari itu bisa marah, kita sepanjang hari bisa mengalami kesedihan, kita setiap hari bisa mengalami satu hal yang kita nggak terima. Oh, kenapa bisa ini terjadi, Tuhan? Oh, kenapa saya harus ketemu dengan orang ini? Kok saya nggak terima ya Tuhan, saya diperlakukan sama orang ini? Kok orang ini kok jahat ya sama saya, Tuhan? Dan kita juga bisa satu hari itu kita mengalami sukacita. Kita satu hari kita bisa happy banget. Bahkan saking happy-nya kita bisa sampai lupa keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang paling susah kan kayak gitu. Kalau teman-teman lagi menghadapi tekanan, proses kehidupan apa, masih bisa ingat Tuhan. Tapi yang paling sulit tadi di saat masih keadaan yang happy, sukacita banget, bahkan buat wah ini, kadang kita bisa lupa. Kita bisa di luar Tuhan, kita sampai nggak ingat. Teman-teman dan Kerik nih makin ke depan ke sananya, orang-orang tuh akan memberikan pengajaran menurut pengertiannya. Maka hari-hari ini anak-anak muda lagi senang dengan Kristen progresif. Bagi saya tuh aneh banget Kristen progresif. Kristen progresif tuh bukan bicara soal keselamatan. Keselamatan udah jelas di dalam Yesus, nggak ada di tempat lain. Karena Tuhan Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan. Saya nggak singgung soal progresif atau bukan soal itu. Tapi bagaimana kita sehari-hari memperjuangkan iman kita, memperjuangkan kebenaran kita di tengah-tengah pergaulan kita. Teman-teman ke depannya, one day nanti teman-teman berkeluarga, menikah, punya anak, itu PR lebih berat lagi. Saya pernah ngobrol sama Koepen, ini kita harus pikirin untuk 20 tahun ke depan generasi. Saya tuh kalau udah ngobrol sama Koepen soal generasi, gimana ya Koe? 20 tahun lagi tuh ibaratnya kayak anaknya Koepen tuh udah seusia teman-teman. Si James Jordan, bener nggak? Teman-teman udah usia berapa? Sekarang teman-teman seusia Kairik sekarang, posisi sekarang. Bener nggak? Kairik udah usia homeless nih. 20 tahun ke depan Kairik udah usia 60-an, taruh. Koepen juga sama. 58, 59, hampir kita mendekati. Dan kita menghadapi satu generasi yang kita harus tahu, loh ada iman yang harus diperjuangkan. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatan. Dalam Filipi, tetap kerjakanlah keselamatan. Ada hal yang kita harus kerjakan, ada hal yang kita harus perjuangkan. Makanya saya bilang betapa banyak anak-anak muda akhirnya nyerah dan bilang, Kak, aku nyerah deh, Kak. Kak, aku nggak tahu deh gimana. Kita
kegesek sedikit sama orang di dalam gereja, kita bisa loh. Ada orang yang nggak mau ke gereja. Karena masalah sama pemimpinnya, kecewa sama pemimpinnya, ada loh orang salin Tuhan. Dia nggak mau ke gereja, dia bilang, oh ternyata orang di gereja sama aja. Saya awal-awal teman-teman dalam pelayanan, saya pikir dulu tuh di dunia gereja juga sama, semuanya malaikat. Semuanya pasti akan ngomong, kalau saya berbuat salah, halo Erik, shalom, haleluya, nggak apa-apa Erik, puji Tuhan ya. Enggak, sama. Teman-teman juga di dalam dunia marketplace, sama juga ngalamin tekanan-tekanan, benar nggak? Teman-teman yang bekerja ketemu sama orang-orang bos, pimpinan, manajer, bahkan perlakuan yang enggak adil, teman-teman yang sikut sana, sikut sini, yang coba menjatuhkan teman-teman. Teman-teman berhasil, belum tentu semua orang tuh suka cita. Tapi di saat teman-teman jatuh dan Kerik jatuh, semua orang akan bertepuk tangan. Semua orang tuh pengen lihat kejatuhan kita, bukan keberhasilan kita, teman-teman. Itu yang iblis juga lakukan. Iblis tuh cuma kepengen teman-teman dan Kerik jatuh, bukan jadi warrior lagi. Setiap hari ada orang yang kepengen banget kita tuh jatuh. Setiap hari tuh ada orang tuh kepengen kita lo nggak buat kita berhasil. Itu yang teman-teman hadapin juga kan di dalam dunia marketplace, dalam pekerjaan teman-teman, benar nggak? Dalam lingkungan teman-teman. Teman-teman di dalam satu lingkungan yang semua orang tuh penuh senyuman palsu. Teman-teman dapat reward dari pimpinan, dapat reward dari bos, dapat reward dari semua orang, belum tentu happy dengan keberhasilan teman-teman. Tapi di saat teman-teman jatuh, semua orang akan menghakimi. Jauh banget. Semua orang akan mensyukurin, syukur jatuh. Akhirnya jatuh. Nah, makanya kita sebagai warrior, kita harus tahu pegangan kita. Kita harus tahu mana yang menjadi landasan kita, dasar kita. Kalau kita punya landasan ya teman-teman, punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, kita tuh nggak akan pernah bisa digoyangkan apapun. Erik udah 24 tahun dalam pelayanan. Banyak hal yang silih berganti. Erik lihat teman-teman Erik dulu yang pelayanan yang menggebu-gebu, dulu yang pelayanan yang luar biasa, semuanya langsung nyerah. Ada yang sampai pindah agama, semua ada yang nyerah udah karena keadaan. Gue nggak nyerah deh, gue nggak mau pelayanan lagi. Orangnya kayak gitu sih. Saya nggak mau pelayanan lagi, ketemu ini sih. Tapi kalau kita punya fondasi, punya akar yang kuat, kita nggak akan pernah goyang. Maka firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Fondasi teman-teman dan Erik cuma satu, tinggal dalam Tuhan. Nggak ada cara lain. Tinggal dalam Tuhan. Caranya gimana? Bangun hubungan sama Tuhan. Kemarin kita doa sama Koepen semua, komidar. Teman-teman ada yang ikut doa di sini, kan 3? Mau Koepen? Nanti mimpi. Koepen cuma bilang, sekarang itu kita bergerak dalam penyembahan. Bahkan Erik hari ini, sekarang ini kita mau canangkan di semua home. Worship in truth. Menyembah dalam kebenaran. Nggak ada lain. Kekuatan teman-teman dan Erik cuma satu, berdoa sama Tuhan. Menyembah Tuhan, tinggal dalam Tuhan, lebih dalam. Yang susah yang kita lakukan cuma satu, teman, yang susah. Tahu nggak apa? Konsistensi. Konsisten kita kurang. Benar nggak? Kita membangun konsisten itu, susah banget. Erik juga sama. Erik tuh gue lihat PR, Erik mau mikir gila. Maaf ini bahasa Erik ya. Gilanya orang konsisten banget. Doa tiap pagi. Teman-teman cari di YouTube manapun, nggak ada yang konsisten kayak Pairas yang tiap hari. Kalau Pairas nggak ada pendeta lain. Maksudnya tuh ngajarin kita untuk doa pagi tiap pagi. Nggak pernah bolong, Truth ID. Nggak pernah ada ini libur ya, enggak. Karena yang susah kan bagi kita ya teman-teman, konsisten. Ini kita terus tiap pagi doa. Bisa nggak teman-teman? Teman-teman di sini yang ada nggak seperti Daniel yang 3 kali sehari berdoa? Jangan Kak, 3 kali sehari kayak berat banget deh Kak. 30 menit
Sehari kita bisa nggak, ada nggak 30, ada nggak 1 jam Kerik ini lagi paksain diri Kerik, so, Kerik lagi paksain terus komitmen Kerik udah bilang sama istri juga, yang aku mau doa malam dan pagi. Malam itu sebelum tidur aku mengucap syukur sama Tuhan untuk segala apa yang terjadi. Aku bawa ucapan syukur. Ini Kerik latih diri Kerik, ini teman-teman bisa terapin. Pernah nggak kita mengucap syukur dengan segala apa yang terjadi sepanjang hari ini? Pernah nggak teman-teman berpikir, iya Tuhan, aku bersyukur bisa sampai hari ini? Kita pernah mengucap syukur nggak? Karena firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur pada hal-hal yang baik aja. Tapi hal yang nggak baik, hal yang gak enak, bisa nggak kita bilang, Tuhan makasih ya untuk ketemu orang ini, Tuhan terima kasih ya untuk orang yang menyesalkan ini, keselin banget, Tuhan makasih ya untuk kejadian-kejadian. Dan Tuhan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu Kerik latih diri Kerik. Nggak gampang, bener. Konsisten itu susah banget. Untuk tetap on the track itu nggak gampang. Dan Kerik latih lagi tiap pagi. Kerik udah komitmen jam 4 pagi udah bangun. Doa pribadi. Jam 5 lanjut sama PRS atau Truth ID. Itu yang Kerik mau bangun terus. Jam 4 pagi, kenapa Kerik harus bangun jam 4? Kerik mau doain home leader, doain PIC home, doain home-home yang ada, supaya home-home yang ada tuh tetap menjadi home yang hidup, home yang bergairah. Untuk teman-teman yang punya hati yang haus sama Tuhan, atau yang rindu sama Tuhan, sama-sama untuk bergerak. Karena firman Tuhan udah jelas, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia bisa hidup kalau ada air. Maka firman Tuhan menggambarkan kehidupan kita tuh seperti pohon. Dan air kehidupan kita itu cuma firman Tuhan sama Tuhan doang. Maka di tubuh kita kan juga bilang kan kita butuh asupan air, benar nggak? Air lebih besar daripada makan, ya kan? Minum kita harus diisi terus kan? Sama spiritual kita, roh kita. Oh teman-teman mau roh yang bernyala-nyala, firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk roh yang bernyala-nyala, nggak ada cara lain. Bukan kegiatan, bukan. Kegiatan boleh. Tapi tinggal di dalam Tuhan, teman-teman dan Kerik, itu kuncinya. Cari wajah Tuhan, cari terus. Karena untuk mencari Tuhan, itu nggak gampang. Teman-teman harus mengalahkan yang namanya daging. Harus mengalahkan daging. Doa bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Saya setuju banget sama minggu lalu khotbahnya Pak Joni Kilapong tentang candu. Nonton nggak Truth ID kemarin waktu Pak Joni Kilapong tuh, kenapa sih orang kecanduan? Karena orang cinta, orang suka. Kenapa orang mencari narkoba sampai jual macam-macam? Karena udah terikat dan cinta banget sama barang itu. Dia apapun dia akan rela. Sama lah kayak kita, teman-teman yang pernah mengalami falling in love, pernah jatuh cinta, pasti apapun direlakan. Cowok itu marketing terbaik waktu dia pacaran. Kayak cewek denger ya, cowok itu marketing terbaik. Dia nggak akan pernah menunjukkan hal yang jelek dalam dirinya. Sekalipun mukanya dia jelek, tapi dia tetap kasih yang terbaik. Iya dong. Saya waktu kejar istri saya kasih yang terbaik dong. Nggak mungkin muka biar hitam-hitam gini. Kejarnya, semangat. Iya kan? Saya bilang sama Tuhan, saya pengen banget punya istri orang Tionghoa. Saya kepengen nikah pakai adat Tionghoa. Terus saya doanya kayak gitu, teman-teman. Makanya saya kejar terus. Iya, bukannya narsis ya. Saya karena pengen sampai keluarga besar istri saya selalu bilang, Rikma nggak ada adat Ambon. Nggak ada, saya kepengennya pakai adat Tionghoa. Saya kepengen sanjitan. Jadi keluarga saya tuh Ambon-Ambon tuh, pakai baju merah semua. Tinggal barongsainya aja belum keluarga saya. Tapi merah semua. Tapi saya sebagai cowok tuh saya mau tampilkan yang terbaik, berusaha, berjuang yang terbaik. Iya, sama kayak kita sama Tuhan. Tuhan tuh kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti lakukan yang terbaik.
do the best untuk Tuhan. Nggak ada yang udah bilang enggak Tuhan. Kalau kita udah mengenal Tuhan, apapun kita lakukan. Teman-teman doa bukan karena disuruh, ayo doa yuk, enggak. Ada jam-jam doa, enggak. Tapi karena punya kerinduan, punya hati yang haus. Teman-teman otomatis langsung, mau doa. Tiba-tiba dibangunin gitu. Andreas yuk bangun yuk doa. Pernah nggak teman-teman ya? Pernah nggak? Kayak pengalaman kayak Erik. Pas lagi rindu mau doa ya. Kayak Erik tuh pernah bilang ke Tuhan aku, Erik pengen doa nanti jam 3. Tuhan bangunin ya. Tuh nggak? Kayak dibangunin dengan banyak. Dulu kaki kayak tuh kayak ada yang narik, kayak bangun tidur langsung kayak jatuh dari kasur gitu. Tuh pas lihat jam 3 loh. Udah otomatis tuh langsung doa. Nggak tahu ya, teman-teman punya pengalaman masing-masing ya. Karena perjumpaan kita beda-beda. Ada teman-teman mungkin yang lebih ekstrim daripada kayak Erik. Tuh ada yang pernah tuh. Kak Fira bilang pernah. Iya, pasti teman-teman pernah ngalamin. Karena apa? Ada kerinduan. Sama kayak waktu itu teman-teman jatuh cinta sama seseorang. Kayak Safira kalau jatuh cinta sama seseorang, pasti menantikan tuh cowok WA-nya, teleponnya. Bahkan sekarang tuh ada namanya sleep call, ya kan? Saya bingung sleep call ya. Saya dulu juga sleep call sih. Kadang kalau tidur dulu masih kayak gini, iya, ngorok sampai ngorok. Ini sekarang kan kayak gitu, ya kan? Benar tuh kata Thomas, siapa tuh Safira, ya kan? Ini Thomas tampangnya cool banget ya, ketik tapi tampangnya cool gitu. Ini cowoknya cool banget nih ke Thomas nih, keren bro, keren. Ketiknya biasa, tapi mukanya tuh face-nya tuh anteng banget, cool banget gitu. Ini cowok yang berkarisma nih, Thomas nih. Ya Tom ya. Pendiam kak emang cool orang, asik mantap, keren banget. Kayak gini nih Thomas nih. Ini marketing yang terbaik nih. Ini kan marketing terbaik nih, S3 marketing kalau ibarat kata-kata TikTok atau Instagram kan, S3 marketing nih. Ya kan? Ya kayak gitu teman-teman. Sekarang kenapa teman-teman dan Erik tuh harus punya kerinduan sama Tuhan yang dalam ya. Kalau mau jadi warrior. Karena kita tuh punya tantangan yang besar. Teman-teman tuh harus sadar teman-teman punya musuh yang suatu satu bisa jatuhin teman-teman. Musuh yang udah tua, yang udah berabad-abad, bertahun-tahun, berjuta-juta tahun udah ada di dunia ini. Dia tahu bagaimana menjatuhkan namanya Erik, dia tahu menjatuhkan namanya Thomas, dia tahu menjatuhkan Nicholas, Stefani, dia tahu. Tapi bagaimana supaya kita ini nggak jatuh, tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Caranya gimana? Cari Tuhan terus. Waktu kosong dengar lagu penyembahan, lagu pujian. Kalau lagi kosong, udah cari baca apa yang untuk membangun Qurannya teman-teman. Malam bangun lagi supaya roh teman-teman tetap roh yang bernyala-nyala. Ini sebuah tantangan untuk kita semua teman-teman. I'm warrior. Ini suatu hal yang berat bagi kita tapi kita harus lakukan. Nggak ada cara lain. Kita berjuang loh teman-teman. Sehingga orang lain boleh melihat, oh ini ada Kristus dalam orang ini. Oh ada Kristus di dalam diri orang ini. Karena teman-teman dan Erik adalah suratan yang terbuka. Orang lain akan gampang menilai kita. Gampang banget. Orang lain tuh, kalau kita salah, dia nggak bilang pribadi kita loh. Pertama kali kita salah. Pasti akan dibilang, kok orang Kristen kayak gini. Kok orang Kristen kok ngomongnya gitu ya. Ngomongnya jahat banget tuh orang Kristen. Setan aja kalah jahatnya tuh mulutnya, iya kan. Pikirannya kok ya ampun, jorok banget. Kotor banget. Ya kan. Orang lain tuh akan nilai. Teman-teman dan Erik tuh semua akan nilai gampang. Teman-teman pergaulan gimana, teman-teman bagaimana, orang lain akan lihat. Pertanyaannya, teman-teman yang akan mengkamirkan pergaulan teman-teman, atau teman-teman yang akan dikamirkan. Ngerti ya? Teman-teman yang mempengaruhi orang lain, atau orang lain mempengaruhi teman-teman. Itu dua pertanyaan. Kadang-kadang kan kita nggak sadar, kita yang dikamirkan sama orang lain. Kita gampang sekali berubah.
Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita gampang banget berubah. Karena manusia untuk jadi benar itu penuh perjuangan. Tapi manusia untuk bikin salah nggak perlu diajarin. Teman-teman dari kecil sama Kerik sama. Nggak usah diajarin berbohong. Kita semua bisa berbohong. Hal yang simple. Mamanya ada. Nggak ada, Om. Mama nggak ada, atau mamanya di dapur. Kita masih bisa bilang bohong sama orang tua lagi. Nilainya berapa? Oh, bagus, Ma. Bagus, Pak. Oh, gimana sekolah baik? Aturan di sekolah nggak baik-baik. Kita bisa loh menjadi bohongin orang. Nggak perlu latihan, nggak perlu diajarin, tapi bisa. Untuk melakukan yang salah, kita gampang banget. Tapi untuk melakukan hal yang benar, itu harus perjuangan. Harus perjuangan. Harus benar-benar menghidupi buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Di situ ada kasih, sukacita, kesabaran sampai akhirat tuh terakhir penguasaan diri. Itu yang harus dihidupin. Nggak gampang kasih sukacita itu yang harus kita bisa. Terakhir menguasai diri. Wah, menguasai diri itu paling susah lagi. Kita menguasai diri di jalan aja tuh seringkali kan kita berhadapan sama orang-orang kan. Teman-teman yang bawa kendaraan kesel nggak sama orang kendaraan yang lain? Teman-teman yang bawa mobil, yang kalau di Jakarta kan lawan pemotor yang lawan arah, wah itu lebih galak daripada yang kita benar arahnya. Bisa lebih galak. Dia punya jalan. Belum lagi menghadapi ibu-ibu, sen ke kanan, dia ke kiri. Saya tuh nggak sama istri ya, jalan nih. Saya bilang sama istri, yang kita jauh-jauh yang ini maha bahaya nih yang. Ini kalau kita dekat-dekat kita bahaya nih. Ya bener, saya dekat sama ibu-ibu nih. Saya nggak tahu loh ibu-ibu tuh nggak random kok bawa motor. Random banget. Saya nggak tahu banget. Random banget. Tapi ya itu, kita harus sabar. Harus menguasai diri. Waduh, menguasai diri lagi. Waduh, itu juga susah banget. Kayak Erik nih, sharing dikit ya. Kayak Erik kemarin berapa bulan yang lalu lah. Kita di kantor tuh ada medical check up. Medical check up suruh kantor kan. Nah, kayak Erik, teman-teman pada bilang, Erik, lu ini dong tes kesehatan. Lu udah perutnya buncit. Ini pasti lu gulanya banyak nih. Ini sakit nih. Wah, ya udah deh, sekarang nggak mau kan. Cuman istri Erik bilang, yang udah yang cek dulu yang, ntar lihat dulu. Oke. Ya udah pas cek triglycerid Erik 316. Normalnya itu cuma 150. Triglycerid. Erik nggak tahu di sini ada yang dokter nggak? Nah, triglycerid Erik tinggi 316. Dan dikatakan di dalam situ di laporan kesehatannya pre-diabetes. Kak Thomas ngerti kok Kak. Thomas dokter Tom. Oh, dokter konsultasi nih dok. Tom. Ntar habis ini kita konsultasi ya. Saya dokter cinta, Kak Erik. Oh ya, lanjut. Dokter cinta, luar biasa. Ntar kita sharing juga boleh. Nah, ini saya senang tuh ada dokter cinta, karena itu menganalisa buku saya. Ntar kita ngobrol lagi ya. Nah, Thomas udah tau belum Erik nulis buku tentang cinta? Udah tau belum Tom? Baru tahu tuh. Nah, buku kayak teman-teman searching ya di Google ya. Teman-teman searching di Google ya, buku Erik ya. Hati wanita seperti roti. Hati wanita seperti roti. Itu cari, itu buku kayak. Nanti kita sharing habis ini ya. Nih, habisin dulu nih sharing Erik tentang kesehatan nih. Ya dokter cinta ya. Oke. Jadi apa tuh maksudnya gimana tuh? Apa tuh, Andres? Nanti lah kita bahas ya. Nah, pas pre-diabetes itu Erik langsung dan benar-benar Erik melakukan namanya penguasaan diri, belajar menguasai diri dalam segala. Kalau kita menguasai diri yang kita nggak senang, kita masih bisa. Tapi menguasai diri dari hal yang kita suka itu nggak gampang. Erik ini suka makan, teman-teman. Suka makan banget.
Bayangin ya, Erik kalau dulu makan malam ya, sebelum cek kesehatan nih. Ini habis makan sama istri nih, nasi bisa nambah berkali-kali. Habis nambah nasi, udah berkali-kali udah selesai makan, 5 menit kemudian makan roti. Roti abang-abang kan tebel-tebel tuh, roti. Habis makan roti, tiban lagi minum air jeruk, minum kopi atau manis-manis lah. Waduh, itu pas udah keluar cek kesehatan, menanggalkan keinginan daging tuh, waduh, kayak di saat sayat tau nggak teman-teman. Itu kayak bener-bener mau makan, akhirnya tuh makan malam tuh sekarang udah nggak pakai nasi. Pagi cuma nasi dikit. Belajar menguasai diri dalam segala. Di acara home manapun, Erik juga sama. Dikasih martabak, sorry banget, thank you. Ya kan? Karena menguasai diri belajar, waduh, tuh tantangan. Nah, makanya teman-teman semua yang mau menjadi warrior belajar untuk menguasai diri dalam segala harus punya kasih, sukacita, dan yang terutama dari semuanya itu teman-teman harus tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam teman-teman. Cari Tuhan bukan karena kewajiban tapi karena kerinduan. Cari Tuhan karena teman-teman punya hati yang haus sama Tuhan, bukan karena disuruh orang lain, tapi teman-teman karena tahu dialah sumber kehidupan untuk teman-teman. Ya, itu aja teman-teman dari sharing Erik malam hari ini. Ya, kita boleh sharing semua. Terima kasih udah kasih kesempatan Erik sharing malam hari ini. Senang banget bisa ketemu lagi di HM3. Sarang heo teman-teman. Ya, silakan host